Selamat malam mahasiswa untuk mata kuliah manajemen produksi dan operasional. Kali ini saya akan membahas salah satu tema dalam kajian manajemen produksi dan operasional kita, yaitu tentang kebijakan pembelian dan penggantian mesin. Kita langsung saja. Ya, jadi dalam kegiatan produksi atau operasional bagi perusahaan, mesin produksi ini merupakan alat yang sangat penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Nah, setiap hari mungkin mesin ini digunakan untuk membuat produk-produk ya sesuai dengan desain dan standar produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, persoalannya adalah ketika perusahaan menggunakan mesin-mesin tersebut, pastinya mesin ini memiliki masa waktu tertentu, masa penggunaan tertentu, ya, tingkat keawetan tertentu, yang mana pastinya nanti akan memiliki penurunan kinerja dari mesin itu sendiri. Nah, jika sudah mencapai kondisi begitu, ini menjadi masalah bagi perusahaan, terutama dalam kegiatan produksinya. Kita bisa lihat secara umum, misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum saat ini, seperti katakanlah misalnya bus kota, mikrolet, angkutan umum sejenisnya, yang atau taksi juga ya. Kita bisa lihat yang mana mereka kita lihat armadanya ada yang terawat dan tidak terawat. Bisa kita bayangkan ketika mereka menjalankan mesin produksinya, yaitu kendaraan-kendaraan atau armada-armada yang digunakan untuk transportasi umum tersebut, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, dengan kondisi fisik yang juga bahkan tidak layak untuk lagi digunakan, ini pasti akan memunculkan masalah-masalah dan ketidaknyamanan. Bahkan ada juga yang sampai mengancam nyawa, berbahaya. Nah, ini dikarenakan ya perusahaan tidak aware atau tidak melakukan perawatan-perawatan dari alat produksinya tersebut dengan baik. Nah, sehingga akan memunculkan dampak-dampak tidak baik juga kepada konsumen. Nah, ini salah satu bagian penting dalam kajian kita, ya, bahwa mesin produksi sebetulnya adalah merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan, ya, karena kebanyakan perusahaan hari ini selalu menggunakan mesin tersebut, tapi mungkin juga lupa merawatnya dengan baik atau secara periodik, atau juga dalam konteks penggunaannya tidak sesuai dengan buku panduan yang sudah ditetapkan standar dari pabrikan mesin tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi Anda sehari-hari. Baik, ada beberapa alasan ya dalam kondisi yang saya sampaikan tadi, kenapa sebuah perusahaan ya memutuskan untuk mengganti atau tidak mengganti mesin produksinya. Yang pertama adalah penggunaan mesin baru biasanya lebih menguntungkan secara potensial. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika perusahaan mempertimbangkan bahwa membeli mesin baru ya lebih hemat secara ekonomis, pastinya perusahaan akan memutuskan untuk mengganti dan membeli unit-unit mesin yang lebih baik, terutama untuk karakter produksi yang dituntut selalu dituntut untuk selalu mengadakan perubahan dan pengembangan produk ya dari waktu ke waktu secara cepat.
pastinya perusahaan juga dituntut untuk memiliki mesin-mesin produksi yang mutakhir dan terbaru, ya, dengan teknologi yang juga yang lebih canggih lagi dalam setiap waktunya. Dan mesin lama juga berarti tidak bisa lagi digunakan karena produk nanti yang dihasilkan tidak sesuai dengan selera pasar. Nah, ini salah satu pertimbangan. Nah, yang kedua, kondisi berikutnya adalah eh, mesin lama, ya, yang sudah rusak ini akan memunculkan dampak-dampak sebagai berikut. Satu, biasanya mesin lama yang sudah bermasalah dalam produksinya, kinerjanya pasti akan turun. Nah, tidak hanya itu, tapi juga membawa dampak-dampak lainnya seperti waktu pengerjaan jadi lebih lama, ya, atau juga jumlah jam kerja harus ditambah dikarenakan kecepatan mesin itu sendiri sudah tidak secepat biasanya, ya. Nah, kemudian jumlah produksi perusahaan pastinya akan turun, ya, ya, karena waktu produksi per unitnya, per satuan unit menjadi bertambah. Ya, bayangkan misalnya kalau mesin baru waktu dibeli beberapa tahun yang lalu, mesin itu mampu memproduksi 20 unit per jam. Nah, dikarenakan sudah usang atau sudah tua, maka mungkin dalam 1 jam mesin itu hanya memproduksi 10 unit saja. Otomatis untuk memenuhi standar produksi 20 unit, waktu yang digunakan bisa lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam. Berarti ada penambahan waktu, berarti mau tidak mau ada penambahan biaya produksi. Nah, berikutnya, ya, kualitas mesin, kualitas produk, ya, ini bisa menurun, ya, kualitas produksi bisa menurun. Contoh gampang misalnya mesin fotokopi, ya, kalau kalian misalnya sering uh, melakukan fotokopi, ya, untuk berkas-berkas kalian gitu ya, misalnya ada uh, ketika anda melakukan fotokopi di sebuah drive fotokopi, mesin tersebut misalnya sering bermasalah, uh, kertasnya nyangkut atau tintanya sering bocor gitu. Nah, pastinya hasil cetak dari fotokopi tersebut tidak baik, tidak jernih. Ini berkaitan dengan kualitas produk, ya. Kemudian kalau dari sisi transportasi pun sama. Itu bentuk fisik dari armada yang tidak terawat ini pastinya akan memunculkan ketidaknyamanan, bahkan berbahaya bagi keselamatan penumpangnya. Ini bagian dari kualitas pelayanan dari produk itu. Kemudian biaya tenaga kerja ini bertambah besar, sudah pasti dikarenakan waktu pengerjaan juga pastinya bisa bertambah besar juga. Kemudian biaya perawatan, ya, pasti bisa dipastikan bahwa ini juga akan bertambah besar dikarenakan seringkali adanya penggantian spare part atau juga ada trouble dalam penggunaan mesin tersebut. Nah, ini alasan-alasan dari penggantian mesin. Kemudian mesin yang lama yang digunakan biasanya telah kuno dan tidak update lagi. Tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa ada beberapa karakter produk yang memang dituntut secara periodik melakukan perubahan dan pengembangan, sehingga bisa dipastikan produk yang lama dengan pembuatan mesin yang lama ini tidak bisa lagi digunakan. Nah, mau tidak mau perusahaan dituntut untuk membeli mesin baru dengan teknologi yang lebih mutakhir. Nah, kemudian mesin lama yang digunakan tidak cocok lagi atau tidak mampu menghasilkan produk, ya, akibat selera pasar yang juga berubah. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan, dan pastinya dalam kondisi seperti itu semangat karyawan dan kinerja atau produktivitas karyawan juga akan turun, ya, karena karyawan juga pastinya tidak nyaman dalam menggunakan mesin itu atau armada tersebut gitu jika menggunakan mesin yang lama.
Nah, persoalan berikutnya dengan kondisi itu, ya, bahwa perusahaan tidak semudah yang kita pikirkan untuk mengganti mesin itu. Nah, ada beberapa perusahaan dalam realitasnya kita bisa lihat masih mempertahankan kondisi mesin yang lama atau alat produksi yang lama. Tadi sedikit saya singgung tentang eh, armada transportasi kita hari ini, ya. Angkutan-angkutan umum kebanyakan hari ini masih menggunakan mobil-mobil yang lama, bahkan tidak terawat lagi, dipaksakan untuk jalan yang seharusnya tidak layak jalan lagi. Nah, pastinya ini akan memunculkan masalah-masalah gitu. Nah, ini sebetulnya tidak lepas dari orientasi dan karakter, ya, dari si pengguna mesin itu atau si pemilik mesin itu. Nah, biasanya sifat orang yang tidak mau mengganti mesin ya sebelum mesin itu lama rusak gitu ya. Walaupun belum rusak masih dipaksakan untuk jalan dan seterusnya. Ini pasti akan memunculkan masalah-masalah ke depan. Kemudian ada kondisi ya di mana mesin yang walaupun secara teknis belum tua, ya, masa penggunaannya belum lama, tapi seringkali eh, secara ekonomis sudah aus, ya, bahkan sudah ketinggalan zaman. Nah, ini tidak lepas dari eh, mode penggunaan dari user itu sendiri, si penggunanya itu seringkali eh, atau kadang-kadang ya operator mesin itu tidak melakukan penggunaan mesin secara standar prosedur, tidak atau kepada buku panduan atau manual dari mesin tersebut. Ya, pada akhirnya pasti akan memunculkan masalah-masalah pada mesin itu. Ya, kemudian adanya kesulitan uang, ya, kesulitan finansial yang dihadapi perusahaan untuk mengadakan pembelian mesin baru. Ini sebetulnya jelas, ya, perlu disadari bahwa membeli mesin baru, ya, ini tidak mudah karena perusahaan pasti akan berhitung, ya, dana yang ada tentunya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih efektif dari sekedar membeli mesin gitu. Kalau misalnya mesin tersebut masih bisa digunakan, biasanya perusahaan juga masih menjalankan mesin itu sampai menunggu waktu eh, kemampuan keuangannya cukup gitu. Tapi kembali lagi kepada orientasi perusahaan itu dan kekuatan finansial dari perusahaan tersebut. Nah, dalam bab ini, dalam tema ini, saya akan sedikit memperkenalkan mode atau metode-metode ya eh, dalam menghitung tentang keputusan apakah Anda sebagai pemilik perusahaan ya lebih memilih mengganti mesin yang lama atau mempertahankan mesin yang lama gitu dengan beberapa metode ya. Nah, perlu diketahui ya kalau kita bicara tentang penggantian mesin, ya, biaya penggantian mesin ini ada dua hal biaya tersebut, yaitu biaya recurring cost dan biaya non recurring cost namanya. Jadi biaya recurring cost itu adalah biaya yang terus menerus timbul dari tahun ke tahun selama mesin itu terus digunakan, ya. Sederhananya ini adalah biaya perawatan atau biaya maintenance yang secara periode setiap bulan, setiap sekian ribu kilometer Anda harus ganti oli, ganti spare part dan seterusnya, dan ini selalu muncul selama mesin itu digunakan untuk produksi. Ada lagi biaya non recurring cost, artinya biaya yang hanya muncul sekali saja untuk pembelian mesin gitu ya, untuk pembelian mesin tersebut. Selebihnya biayanya tidak muncul. Nah, biasanya non recurring cost ini uh, bisa jauh lebih besar uh, nominalnya dibandingkan dengan recurring cost itu, walaupun dia hanya sekali. Baik, berikut ini adalah setidaknya saya perkenalkan metode pemilihan dan penggantian mesin, yaitu dengan
annual cost saving dan total life average, ya, average approach. Dan kemungkinan dalam kesempatan lain bisa saya sampaikan dalam Russell method. Setidaknya ada dua dulu yang mau saya sampaikan. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan metode yang pertama yaitu annual cost saving approach. Metode penghitungan ini kita menghitung biaya dalam 1 tahun, ya, yang bisa dihemat, itu artinya. Tapi komponen-komponen menghitungnya sebelumnya kalian harus tahu dulu. Ada unsur yang namanya dalam menghitung metode ini, ya, capital recovery period. Nah, ini rumus ini harus kalian pahami dulu. Nanti dalam contoh akan lebih jelas cara menghitungnya. Nah, apa itu capital recovery period atau CRP? Yaitu rumus yang menghitung jangka waktu pengembalian modal yang telah ditanamkan pada mesin itu. Jadi maksudnya ketika Anda misalnya sebagai perusahaan ingin membeli mesin baru harganya 100 juta rupiah, ya, maka ketika Anda membeli mesin tersebut, kira-kira 100 juta rupiah ini akan kembali dalam jangka waktu berapa lama, gitu. Semakin lama pastinya akan semakin beresiko atau juga semakin tidak menguntungkan bagi perusahaan. Semakin cepat itu semakin baik karena uang bisa kembali lebih cepat. Oke. Nah, dalam rumus capital recovery period ini harus kalian ingat baik-baik, ya, penghitungannya, komponen-komponennya apa saja, yaitu satu, investasi baru dibagi dengan annual cost saving, ini ada dalam data nanti semuanya. Kemudian depresiasi dari peralatan baru. Nah, kalau di breakdown rumus ini menjadi seperti ini. Investasi baru itu artinya terdiri dari selisih harga mesin baru, ya, terhadap harga mesin yang lama. Nah, dibagi dengan annual cost dan depresiasi. Baik. Nah, langsung saja ke cara penghitungan kita dengan annual cost saving approach ini, ya. Yaitu di sini ada data, ya, tentang biaya-biaya yang nanti akan muncul ketika perusahaan memutuskan apakah mempertahankan mesin lama atau membeli mesin baru. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang biayanya termurah, gitu. Nah, sehingga mari kita lihat ini adalah komponen-komponen biayanya. Misalnya ketika perusahaan itu memutuskan untuk mempertahankan mesin lama, maka upah langsung yang muncul untuk menggunakan mesin itu 50.000. Tapi kalau perusahaan memutuskan untuk membeli mesin baru, maka upah langsung untuk menggunakan mesin itu sebesar 30.000. Kelihatannya lebih murah biaya pada saat nanti menggunakan mesin baru. Nah, kita lihat komponen berikutnya. Upah langsungnya 25.000, mesin baru adalah 15.000. Biaya maintenance 30.000 dan ini adalah 10.000 dan seterusnya. Kebetulan bunganya sama. Di sini adalah bunga pembelian, ya, atau bunga pengembalian nanti. Nah, ini adalah 5% dan 5%, ya. Ada pajak, misalnya pajak kelihatannya dari mesin lama adalah 5.000, mesin baru adalah 15.000, wajar, ya, karena kondisi periode yang lebih baru, mesin tersebut juga pajaknya juga tidak sama. Kemudian diperkirakan umur mesin lama itu adalah 4 tahun dan mesin baru adalah 10 tahun. Nah, nilai residunya, nilai sisanya dari hasil pembelian itu 40.000 dan mesin barunya adalah 50.000. Nah, kita lihat di sini data berikutnya adalah harga mesin. Harga mesin lama pada saat dibeli adalah 200.000 waktu itu. Harga mesin baru pada saat dibeli nanti 500.000. Betul. Dari data ini, ya, sebetulnya tidak bisa langsung dihitung karena ada beberapa komponen data yang harus dihitung lebih dulu dengan penghitungan spesifik. Mari kita lihat. Ini dia. Ada beberapa komponen biaya yang bisa langsung dikumpulkan, yang Anda kumpulkan langsung, yaitu upah langsung, upah tak langsung, biaya maintenance, karena angkanya sudah dalam bentuk rupiah,
sehingga kumpulkan lebih dulu di sini. Kita gabung jadi 50 tambah 25 tambah 30, 15.000 dan 5.000, hasilnya 125. Begitu juga dengan mesin baru ya. Ini komponen-komponen langsungnya 90.000 dan mesin lama adalah 125.000 dari gabungan ini. Nah, tadi saya katakan ada komponen biaya yang tidak bisa langsung dikumpulkan, artinya harus dihitung lebih lanjut, yaitu apa? Ini biaya bunga ya, biaya bunga dan biaya depresiasi. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini dia. Untuk biaya bunga mesin lama adalah 5% ya, 5%. 5% ini dikalikan dengan harga beli mesin lama waktu itu, yaitu 200.000. Sementara mesin baru bunganya adalah 5%, dikalikan dengan harga beli mesin tersebut, yaitu 500.000. Nah, mesin lama jumlah nominalnya adalah 10.000 dan mesin baru adalah 25.000. Itu makanya di sini bunganya adalah tadi 10.000 dan di sini 25.000. Nah, bagaimana dengan depresiasi? Untuk depresiasi kita menggunakan cara penghitungan depresiasi sederhana ya, straight method, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Ya, tadi ada data residu ya. Residu di sini adalah sebesar 40.000 untuk mesin lama, 50.000 untuk mesin baru. Baik, nilai residunya. Jadi untuk mesin lama 40.000 ya, dan harga belinya untuk mesin lama 200.000, dibagi dengan 4 tahun umur ekonomis dari mesin tersebut. Untuk mesin baru umur ekonomisnya 10 tahun, harga mesinnya adalah 500.000 dan nilai residunya 50.000, didapatkan dari dua mesin ini ya. Mesin lama sebesar 40.000 dan mesin baru adalah 45.000. Maka hasil dari penghitungan kita gabung ya, 40.000 dan 45.000. Nah, total biaya operasional per tahun itu adalah gabungan dari 125.000 ditambah 10.000 tambah 40.000 sehingga hasilnya 175.000. Yang ini untuk mesin baru 90.000 ditambah 25.000 ditambah 45.000 sehingga totalnya adalah 160.000. Nah, tentunya dari hal ini kalian bisa berhitung ya, mana keputusan terbaik dari sisi biaya yang termurah. Tentunya adalah mesin baru, karena mesin baru lebih murah daripada mempertahankan mesin lama, biayanya lebih besar. Ya, ini keputusannya melakukan pembelian mesin baru. Baik, nah tambahan dari soal ini belum selesai karena kalian harus menghitung tadi ya CRP-nya gitu ya. Dengan rumus tadi sebagai berikut. Harga perolehan atau harga beli mesin baru diselisihkan dengan harga perolehan atau harga pembelian mesin lama, dibagi ya dengan biaya mesin lama dikurangi mesin baru gitu ya, ditambah 45.000. Nah, didapatkan 5 tahun. Nah, inilah adalah tingkat pengembalian modal ya, dari uang yang Anda investasikan untuk membeli mesin tersebut selama 5 tahun. Jadi di tahun kelima anggapannya asumsinya adalah uang tersebut sudah kembali secara utuh. Nah, berikut ini nanti ada contoh ya. Saya tugaskan Anda untuk mengerjakan contoh ini dan tentukan CRP-nya ya, CRP-nya berapa tahun dan keputusannya apa, apakah mempertahankan mesin lama atau harus mengganti dengan mesin yang baru. Baik, berikutnya kita metode kedua yaitu total life average approach. Hampir mirip dengan metode yang pertama tadi, tapi dalam metode ini juga beberapa komponen biaya sudah dirangkum menjadi satu. Nah, beberapa komponen yang mirip atau tidak berubah adalah di sini. Ada harga pasar ya, yaitu harga pembelian dari mesin tersebut. Ada umur ekonomis, ada nilai residu dan biaya-biaya operasional per tahun.
Ya tadi kebetulan komponen-komponen biayanya dipecah seperti ini ya. Nah sebetulnya kalau digabung ini adalah total biaya per tahun tersebut. Baik, dan ada tingkat bunga. Kebetulan tingkat bunganya sama 10% dari musim lama dan musim baru. Nah penghitungannya bagaimana? Mari kita lihat. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, total depresiasi. Ya. Dalam menghitung depresiasi ini tidak sama dengan model penghitungan annual saving tadi, karena cara menghitung depresiasinya seperti ini. Total depresiasi hanya dihitung dari 100.000 dikurangi 10.000. Jadi tidak dibagi dengan umur ekonomis. Oke. Nah, kemudian total biaya operasional ya dikalikan dari umur ekonomis itu sendiri 2 tahun ya dengan 46.000. Kita tahu bahwa 46.000 tadi didapatkan dari biaya operasi. Nah, 2 tahun dikalikan biaya operasional tersebut 46.000 ya. Oke. Nah, yang ketiga, cara menghitung bunganya tidak sama dengan cara menghitung pada annual cost tadi, annual saving. Nah, cara menghitung bunganya seperti ini, yaitu setengah dikali dengan umur ya, umur ekonomis untuk mesin lama ya. Mesin lama umurnya 2 tahun. Dikali dengan 10.000 yaitu nilai residu, dikali dengan bunga, dikalikan dengan dalam kurung 10.000 plus 100 minus 10.000 dibagi 2. Ya, rumusnya agak panjang, tapi metode penghitungannya seperti ini. Nah, begitu juga dengan musim baru, ini saya ringkas saja ya. Nah, untuk penghitungan total bunga dengan cara ini, yaitu setengah dikali umur mesin tadi ya, yaitu umurnya adalah 10 tahun gitu ya. Baik, umurnya 10 tahun. Kemudian dikalikan dengan residunya adalah 50.000 dikalikan dengan 10% dikali 50.000 plus gitu ya. Umur apa namanya? Harga pasarnya 500.000 ya. Nah, 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 10 dan hasilnya didapatkan 297.500. Baik. Nah, setelah dihitung ya kedua mesin ini yang lama dan yang baru, maka dikumpulkan dalam penghitungan ini. Nah, didapatkanlah sebagai berikut ya. Dari total depresiasi setelah dihitung tadi hasilnya 90.000 untuk mesin lama. Total biaya operasional sudah diketahui 92.000. Total bunga tadi sudah dihitung 15.500. Hasil jumlahnya adalah 197.500. Nah, ini karena metodenya adalah average yaitu rata-rata, jadi artinya dalam 1 tahun kita melihat rata-ratanya. Nah, dibagi dengan umur mesin lama. Jadi 197.500 dibagi dengan umurnya adalah 2 tahun, didapatkan hasilnya 98.750. Sementara untuk mesin baru setelah dihitung didapatkan hasilnya 1.117.500 dibagi dengan umur ekonomis mesin tersebut 10 tahun. Nah, didapat hasilnya 111.750. Nah, dari hal ini keputusan sementara ya bisa dilihat bahwa penggantian mesin tidak dilakukan karena biaya justru lebih murah untuk mempertahankan mesin lama daripada mesin baru. Nah, ini untuk cara menggunakan metode life average approach. Baik. Nah, berikutnya ada contoh ya untuk menghitung dengan cara metode tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.